Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Pertamax naik, pengendara roda 2 beralih Pertalite. Harga BBM jenis Pertamax resmi naik. Masyarakat pemilik kendaraan kini lebih memilih Pertalite. Akibatnya antrian pemilik kendaraan yang hendak mengisi BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU pun mengular. Seperti yang terlihat di SPBU Jalan Ahmad Yani Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung pada Jumat 1 April 2022 kemarin. Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp12.750 per liter membuat pemilik kendaraan khususnya pengendara roda 2 antri di jalur pengisian Pertalite. Dia mengungkapkan banyak pengendara yang memilih Pertalite. Sejauh ini ketersediaan Pertalite masih ada untuk masyarakat. Sejumlah SPBU di Bandar Lampung telah menaikkan harga BBM jenis Pertamax seperti yang terlihat di SPBU Pertamina Soekarno-Hatta Sukarame Bandar Lampung. Harga Pertamax kini menjadi Rp12.750 per liter. Kenaikan tersebut mengikuti instruksi pusat sesuai dengan keputusan Menteri ESDM nomor 62 K12 /MEM 2020 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis BBM dan minyak solar yang disalurkan melalui SPBU. Saat ini SPBU Pertamina Sukarame tengah mengganti daftar harga Pertamax dari Rp9.200 menjadi Rp12.750 di mesin SPBU. Menurutnya dengan kenaikan harga BBM jenis Pertamax ini, kemungkinan besar masyarakat menengah ke bawah akan menggunakan Pertalite yang harganya hanya Rp7.650 per liter. Denny mengaku untuk ketersediaan BBM jenis Pertamax dan Pertalite cukup banyak. Sementara itu untuk BBM jenis solar, Denny mengakui saat ini memang terbatas. Berita selanjutnya, bermain di sungai bersama guru dan temannya, siswi SD meninggal dunia. Naas, siswi sekolah dasar di Lampung Tengah meninggal dunia usai terseret arus sungai saat bermain dengan guru dan teman-temannya. Kejadian ini berlangsung di aliran Sungai Waipangubuan, Lampung Tengah pada Jumat 1 April 2022 kemarin. Saat itu korban yang Anissa berusia 9 tahun merupakan siswi kelas 3 sekolah dasar bersama guru dan teman-temannya bermain di sungai. Para siswa dan siswi saat itu masih menggunakan seragam sekolah. Korban bersama teman dan guru sempat dilarang warga untuk mendekat ke sungai. Namun peringatan tersebut diindahkan. Korban pun meninggal setelah tenggelam terseret arus sungai. Setelah dilakukan pencarian 3 jam atas jasad Anissa, akhirnya lebih kurang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, tubuh Anissa ditemukan warga beberapa puluh meter dari tempat ia terakhir kali dilihat. Rudi, warga kampung Tanjung Ratu, orang yang menemukan tubuh anak perempuan dari Sumardi itu menerangkan. Saat ditemukan, Anissa sudah tidak bernyawa lagi. Saat ditemukan, kata Rudi, tubuh Anissa sudah kembung akibat terlalu banyak meminum air sungai. Korban juga diketahui mengenakan pakaian senam sekolah berwarna abu-abu marun dan celana marun. Setelah diangkat, jasad korban kemudian dibawa ke puskesmas terdekat. Setelah itu dibawa ke rumah duka tempat orang tuanya di kampung Tanjung Ratu. Anissa sendiri diketahui merupakan siswi kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 1 Kampung Tanjung Ratu dan diketahui bersama guru dan rekannya berada di areal aliran Sungai Waipangubuan. Burhanuddin, warga lainnya mengatakan sempat melihat korban beserta guru dan teman-temannya di pinggir Sungai Waipangubuan. Setelah beberapa waktu, kata Burhanuddin, ia kemudian mendengar teriakan guru dan teman korban meminta tolong. Berita selanjutnya,
Kasus pencurian motor di Indekos kembali terjadi. Pelaku spesialis maling motor menyatroni Indekos di Jalan Perintis Waidadi Baru, Sukarame, Bandar Lampung. Pelaku yang diperkirakan berjumlah 2 orang ini beraksi saat penghuni Indekos sedang tidur. Tidak tanggung-tanggung, kedatangan pelaku pada Rabu 30 Maret 2022 sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat berhasil menggondol 2 unit sepeda motor. Salah satu korban, Nefrita Wulanda berusia 20 tahun mengungkapkan, pelaku berhasil masuk area Indekos dengan cara menjebol gembok pagar. Awalnya pelaku lebih dulu menggasak sepeda motor Beat dengan plat nomor BE2542IB. Menurut Nefrita, motor Beat B dengan nomor polisi BE2671ACQ miliknya saat itu sudah dilengkapi dengan kunci ganda. Namun pelaku tetap bisa merusak dan membawa kabur motor miliknya. Nefrita menjelaskan aksi pelaku tersebut terekam oleh kamera CCTV. Dilihat dari ciri-cirinya, kemungkinan 2 motor yang hilang diambil oleh pelaku yang sama. Menurutnya pelaku dengan leluasa melakukan aksinya lantaran pada jam-jam tersebut seluruh penghuni Indekos sedang tertidur. Nefrita pun baru mengetahui motornya yang disasar pelaku pada siang hari saat hendak berangkat ke kampus. Padahal, lanjut Nefrita, pagi itu sudah ramai di WhatsApp grup Indekos yang menyatakan ada kehilangan. Setelah itu, korban akhirnya melaporkan ke Polsek Sukarame agar segera ditindaklanjuti. Sementara itu, Kapolsek Sukarame Kompol Warsito membenarkan telah menerima laporan tersebut. Menurutnya, laporan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan melakukan olah TKP. Warsito menambahkan saat ini pihaknya masih mengidentifikasi pelaku curanmor dari rekaman CCTV yang ada. Dia tak menampik jika pelaku curanmor tersebut merupakan sindikat spesialis jam-jam subuh dini hari. Berita selanjutnya, tabrak pembatas jalan, seorang pria meninggal dunia. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Pulau Damar Waikandis, Tanjung Senang, Bandar Lampung pada Sabtu 2 April 2022. Kecelakaan yang diperkirakan terjadi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat ini menyebabkan 1 orang korban meninggal dunia. Korban yang diketahui bernama Indra Hikmatullah berusia 53 tahun, merupakan warga Poncowarno, Kakirejo, Lampung Tengah, meninggal di lokasi kejadian. Korban meninggal setelah mobil pick-up berwarna hitam dengan nomor polisi BE8116JJ yang dikemudikannya menabrak pembatas jalan. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung AKP M. Rohmawan melalui Kanit Gakum, Ibtu Agus menjelaskan, kecelakaan bermula saat korban mengendarai pick-up dari Pasar Waikandis menuju ke arah jalur 2 Korpri. Mobil yang dikemudikan korban diduga melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Sampai di lokasi kejadian, tepatnya di depan simpang jalan Perum Bougainville 1, korban menabrak pembatas jalan yang berada di sebelah kiri. Agus menjelaskan bagian depan mobil mengalami kerusakan cukup parah akibat menghantam pembatas jalan tersebut. Korban juga diketahui meninggal dunia setelah mengalami luka berat di sekujur tubuhnya. Agus menjelaskan dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui korban mengalami luka memar di bagian dada dan memar di bagian kaki. Korban diperkirakan sudah meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung. Berita selanjutnya, tiket kereta api untuk mudik lebaran sudah bisa dipesan. PT Kereta Api Indonesia Divre 4 Tanjung Karang telah membuka penjualan tiket kereta api pada masa angkutan lebaran 1443 Hijriah di aplikasi KAI Akses, web ki.id, loket stasiun serta seluruh channel resmi penjualan tiket KAI lainnya. Saat ini KAI menerapkan kebijakan penjualan tiket KA jarak jauh mulai H-30 sebelum keberangkatan. Per 1 April, KAI menjual tiket mulai H-45 sebelum keberangkatan sehingga masyarakat sudah dapat membeli tiket untuk perjalanan 1 April hingga 16 Mei 2022 dan seterusnya.
Kabag Humas PT KAI Divre 4 Tanjung Karang yakni Jaka Jarkasi mengatakan bahwa perubahan ini dilakukan untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam merencanakan perjalanannya dengan kereta api pada masa angkutan lebaran. KAI mengingatkan kepada calon pelanggan agar teliti dalam menginput tanggal, memilih rute dan memasukkan data diri pada saat melakukan pemesanan. Rencanakan perjalanan sebaik mungkin termasuk estimasi perjalanan menuju ke stasiun, jangan sampai keliru dan akhirnya tidak bisa mudik lebaran. KAI menetapkan masa angkutan lebaran yaitu H-10 sampai H+10 lebaran atau 22 April sampai 13 Mei 2022. Pada periode tersebut, Divre 4 Tanjung Karang memprogramkan 6 perjalanan KA per hari dengan kapasitas tempat duduk yang disediakan rata-rata per hari sebanyak 2.596 tempat duduk KA jarak jauh dan KA lokal per hari. Sesuai dengan aturan dari pemerintah, kapasitas yang ditetapkan untuk KA jarak jauh yaitu 100% dan untuk KA lokal yaitu 70%. Sampai dengan 1 April, KAI telah menjual 431 tiket KA jarak jauh untuk keberangkatan periode 22 hingga 30 April atau kurang dari 3% dari total tiket yang disediakan. Dalam rangka menghadapi angkutan lebaran ini pula, Divre 4 Tanjung Karang telah melakukan berbagai kesiapan, baik pada sarana, prasarana maupun sumber daya manusia. KAI bersama Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan stakeholder lainnya telah melaksanakan kegiatan rem cek atau inspeksi keselamatan standar pelayanan minimum di seluruh wilayah operasi kereta api. Para petugas Divre 4 Tanjung Karang juga terus dipersiapkan untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api. Untuk penyelenggaraan angkutan lebaran di masa pandemi COVID-19, KAI akan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Sejak memasuki stasiun, pelanggan akan dicek suhu tubuh dan disediakan hand sanitizer. Begitu juga saat di kereta api, petugas secara berkala membersihkan titik-titik yang sering disentuh pelanggan dengan disinfektan. Divre 4 Tanjung Karang secara konsisten mengingatkan pelanggan untuk terus menerapkan protokol kesehatan agar kesehatan para pelanggan dapat terjaga dengan baik. Berita selanjutnya, tilang elektronik di Tol Trans Sumatera sudah diberlakukan. Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung mulai memberlakukan Electronic Traffic Law Enforcement atau ITLE di ruas jalan Tol Trans Sumatera. Tilang elektronik di ruas jalan tol tersebut mulai diberlakukan pada Jumat 1 April 2022 kemarin. Dirlantas Polda Lampung Kombes Pol Raden Romdon Natakusuma mengatakan, sebelum diterapkan tilang, pihaknya telah mensosialisasikan kepada masyarakat pengguna jalan tol. Romdon menjelaskan, prioritas utama dalam penerapan ITLE di ruas tol yakni batas pelanggaran, batas kecepatan, dan kendaraan overdimension dan overloading. Namun tidak menutup kemungkinan kamera ITLE yang telah terpasang di ruas tol tersebut menindak bentuk pelanggaran lalu lintas lainnya. Antara lain penggunaan ponsel saat berkendara, safety belt, dan microslip. Romdon menjelaskan pihaknya akan menggunakan pasal 287 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Menurut Romdon, dalam kedua pasal tersebut dijelaskan pelanggar akan dikenakan sanksi dengan paling banyak sebesar Rp500.000. Untuk mekanismenya, setiap pelanggar akan dikirim surat konfirmasi ke alamat sesuai dengan nomor plat kendaraannya. Namun pelanggar siap-siap menerima konsekuensinya jika surat konfirmasi yang dilayangkan tidak dibalas oleh pelanggar. Hal tersebut baru diketahui pelanggar ketika hendak membayar pajak kendaraan. Romdon menambahkan pusat pantau kendali ITLE ada di setiap gerbang tol JTTS. Selain itu, pihaknya juga mempunyai pos pantau di kantor Ditlantas Polda Lampung. Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung menjalin kerjasama dengan PT Hutama Karya. Kerjasama dilakukan aparat kepolisian dengan pengelola jalan tol untuk memberlakukan Electronic Traffic Law Enforcement di jalan tol Trans Sumatera.
Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.